Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hukum syara dan sejenisnya. Berikut nama-nama dari kelompok kami, kelompok 11, yaitu Andini Putri Utami, Lutfiada Fadia, Ridwan Ramadan, dan Haira Salihah. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum syara. Hukum syara adalah seperangkat pengaturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini, berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Yang kedua, yaitu pembagian hukum syara. Menurut hukum syara terbagi menjadi dua, antara lain hukum taklifi adalah firman Allah yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, atau memilih antara berbuat atau meninggalkan. Lalu hukum wadi adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menuntut untuk menjadikan suatu sebab, syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain. Lalu ada hukum taklifi. Hukum taklifi adalah hukum yang berlaku dan ditetapkan dalam agama Islam kepada orang yang sudah terkena syarat hukum, yaitu sudah dewasa atau balik, berakal atau tidak gila, atau karena hal ini berkaitan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Pada dasarnya, hukum taklifi terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur manusia untuk melakukan suatu perbuatan, mengerjakan atau meninggalkan. Hukum taklifi juga disebut hukum asal karena semua ketentuan hukum syara atau hukum Islam dari kata dasar hukum. Yang selanjutnya yaitu hukum fungsi taklifi. Yang pertama yaitu menyadarkan manusia bahwa ia mempunyai kewajiban untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membedakan antara perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya. Yang ketiga, memberikan penjelasan bahwa setiap amal perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan fungsi hukum taklifi yang terakhir yaitu menyadarkan manusia bahwa ia sebagai khalifah di bumi ini mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Andini. Bismillah, jenis hukum taklifi. Beberapa hukum taklifi ada 5 jenis, yaitu wajib atau fardu. Wajib pengertiannya adalah ketentuan agama yang harus dikerjakan, bila ditinggalkan akan mendapat dosa. Yang kedua, sunnah atau yang disebut juga dengan mandub. Sunnah yaitu perkara yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak akan mendapat dosa. Yang ketiga, ada haram atau yang disebut juga dengan tahrim. Haram yaitu ketentuan larangan agama yang tidak boleh dikerjakan. Jika mengerjakannya akan mendapatkan dosa. Yang keempat, ada makruh atau yang disebut juga dengan karohah. Makruh yaitu ketentuan larangan agama yang lebih baik ditinggalkan daripada dilakukan. Yang terakhir dari jenis hukum taklifi ada mubah atau juga disebut dengan al-mubahah. Mubahah yaitu perbuatan yang tidak ada pahala atau dosa bagi yang mengerjakannya dan tidak mengerjakannya. Jenis hukum syara yang kedua yaitu ada hukum wad'i. Hukum wad'i adalah hukum yang bertujuan menjadikan sesuatu menjadi sebab untuk sesuatu atau syarat baginya atau sebagai penghalang terhadap sesuatu. Bila firman Allah menunjukkan atas kaitan sesuatu dengan hukum taklifi, baik bersifat sebagai sebab, syarat, atau penghalang, maka ia disebut hukum wad'i. Hukum wad'i dalam ilmu hukum disebut ilmu pertimbangan hukum. Ada pencontohnya,
ada Quran surat Al-Maidah ayat 6, menjadikan sesuatu sebagai sebab. Arti dari ayatnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri untuk mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai kedua siku. Ayat di atas dapat dipahami bahwa mendirikan sholat menjadi sebab untuk mewajibkan wudhu atau menjadikan sesuatu adalah sebab terhadap sesuatu. Yang kedua, menjadikan sesuatu sebagai syarat. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Yang ketiga, ada hadis riwayat An-Nasai, yaitu menjadikan sesuatu sebagai penghalang. Contohnya, artinya tidak sedikit pun bagian orang yang membunuh dari harta warisan yang terbunuh. Hadis riwayat Nasai dan Daruqutni dari Amrin bin Syu'aib dari ayahnya dan dari anaknya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ridwan. Macam-macam hukum wahdi, sebab menurut bahasa adalah suatu yang dapat menyampaikan kepada suatu yang lain. Sedangkan menurut istilah adalah suatu yang dijadikan oleh syar'i sebagai tanda atas musabahnya dan mengkaitkan keberadaan musab dan ketidakadaannya. Pembagian sebab dibagi menjadi 2. Yang pertama, sebab yang tidak termasuk perbuatan mukallaf. Contohnya, tibanya waktu sholat yang menimbulkan wajibnya sholat. Yang kedua, sebab yang berasal dari perbuatan mukallaf. Contohnya, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Macam-macam hukum wahdi. Yang kedua, syarat. Syarat ialah suatu yang berada di luaran hukum syara, tetapi keberadaannya hukum syara bergantungan kepadanya. Apabila syarat tidak ada, hukum pun tidak ada. Tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum syara. Contohnya, wudhu adalah salah satu syarat sahnya hukum. Pembagian syarat dibagi menjadi 2. Yang pertama, syarat asyariyah, ialah syarat yang menyempurnakan sebab dan menjadikan efeknya yang timbul padanya yang ditentukan oleh syarat. Yang kedua, syarat al-jariyah, ialah syarat yang menyempurnakan sebab menjadinya efeknya yang timbul padanya yang ditentukan oleh mukallaf. Mani menurut bahasa berarti penghalang. Menurut istilah, suatu yang ditetapkan oleh syar'i keberadaannya menjadi ketidakadaan hukum atau ketiadaan sebab. Maksudnya batalnya sebab itu. Pembagian mani dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, mani yang menghalangi adanya hukum. Ketetapan asyari yang menegaskan bahwa sesuatu menjadi penghalang berlakunya hukum syara yang umum. Yang kedua, mani yang menghalangi hubungan sebab. Ketetapan asyari yang menegaskan bahwa sesuatu menjadi penghalang bagi lainnya musab atau akibat hukum dari suatu sebab syara yang berlaku umum. Kaitan antara sebab, syarat, dan mani. Antara sebab, syarat, dan halangan terdapat hubungan yang saling terkait. Mani adalah bersama dengan sebab dan syarat, dan berakibat tidak ada hukum disebabkan keberadaan mani. Contoh, matahari telah tergelincir sebab penyebab wajibnya sholat duhur dan seorang wanita mukallaf wajib berwudu sebagai syarat sah sholat. Tetapi jika wanita yang akan sholat itu sedang haid yang menjadi penghalang atau mani, maka hukumnya menjadi tidak ada. Karena wanita dalam keadaan haid tidak boleh melaksanakan sholat. Terus keempat, asyah al-butah dan al-afat. Ya, aidah secara bahasa salah satu syihah, adapun secara istilah tercapai sesuatu yang diharapkan secara syara. Apabila sebabnya ada syarat terpenuhi, halangannya tidak ada dan berhasil memenuhi kehendak syara pada perbuatan itu.
Maksudnya suatu perbuatan dikatakan sah apabila terpenuhi sebab dan syaratnya, tidak ada halangan dalam melaksanakannya, serta apa yang diinginkan syarat dari perbuatan itu berhasil mencapai. Selanjutnya akan dibacakan oleh Selanjutnya al-bat, secara etimologi batal yang dalam bahasa Arabnya al-butlan, yang berarti rusak dan gugur hukumnya. Secara terminologi, menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqo, yang mengatakan batal adalah tindakan hukum yang bersifat syar'i terlepas dari sasarannya, menurut pandangan Syaro. Maksudnya, tindakan hukum yang bersifat syar'i tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Syaro, sehingga apa yang dikehendaki Syaro dari perbuatan tersebut lepas sama sekali atau tidak tercapai. Selanjutnya ada al-fasad. Secara etimologi, fasad berarti perubahan sesuatu dari keadaan yang semestinya sehat. Nah, dalam bahasa Indonesia berarti rusak. Pengertian terminologi, menurut jumhur ulama bahwa antara batal dan fasad mengandung esensi yang sama, yang berakibat kepada tidak sahnya perbuatan itu. Apabila sesuatu perbuatan tidak memenuhi syarat, rukun, dan tidak ada sebabnya, atau ada mani terhadap perbuatan tersebut, maka perbuatan itu disebut fasad atau batal. Lalu selanjutnya, azimah dan rukhsah. Azimah adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada seluruh hambanya sejak semula. Maksudnya belum ada hukum sebelum hukum itu disyariatkan oleh Allah. Rukhsah menurut sebagian ulama usul fikih adalah hukum-hukum yang disyariatkan untuk keringanan bagi mukallaf dalam keadaan tertentu. Lalu macam-macam rukhsah. Rukhsah untuk melakukan perbuatan yang menurut ketentuan syariat yang umum diharamkan karena darurat atau kebutuhan. Contohnya boleh memakan daging babi jika keadaan darurat, di mana tidak ada makanan selain itu yang jika tidak dimakan maka jiwa seseorang akan terancam. Lalu ada rukhsah yang untuk meninggalkan yang menurut aturan syariat yang umum diwajibkan karena kesulitan melaksanakannya. Contohnya, barang siapa dalam keadaan sakit atau berpergian pada bulan Ramadan, maka ia diperbolehkan untuk berbuka puasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.